Sejak menduduki kursi kekhilafahan, Sultan Abdul Hamid melihat betapa pentingnya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Utsmani. Dalam hal ini dia mengatakan, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat indah, maka alangkah indahnya jika kita jadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Sebelum ini, saya telah mengusulkan ini kepada Khairuddin At-Tunisi tatkala dia menjadi Perdana Menteri, untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Namun, Said Pasha, salah seorang yang sangat berpengaruh di istana, justru menolak usulan saya ini dengan mengatakan, jika kita melakukan Arabisasi, maka tidak akan ada sesuatu pun yang tersisa untuk bangsa Turki setelah itu. Said Pasha adalah seorang yang berjiwa kosong dan omongannya ngelantur. Apa hubungannya antara masalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dengan bangsa Turki? Masalahnya sangat jauh berbeda. Masalah bangsa Turki adalah satu masalah, sedangkan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara adalah masalah yang lain. Salah satu tujuannya adalah agar kita memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang Arab. Sultan Abdul Hamid II banyak mengeluhkan para menteri dan orang-orang yang patut dipercaya dari kalangan istana pemerintahan Utsmani. Khususnya pada awal pemerintahannya yang banyak berbeda pendapat dengannya. Mereka banyak yang terpengaruh ide-ide Barat, seperti pemikiran nasionalisme dan pemikiran-pemikiran Barat lainnya. Mereka juga membentuk kelompok penekan terhadap pemerintah Utsmani, baik di masa pemerintahan ayahnya, Abdul Majid, ataupun di masa pemerintahan pamannya Sultan Abdul Aziz, atau bahkan di masa pemerintahannya sendiri. Sehingga tantangan usulan dari Sultan ini justru datang dari mereka sendiri. Lebih miris lagi adalah, penolakan usulan-usulan Sultan Abdul Hamid dalam usaha Arabisasi pemerintahan Utsmani, bukan hanya datang dari para menteri yang terpengaruh oleh pemikiran Barat, namun juga datang dari kalangan sebagian ulama sendiri. Ironisnya, seorang ulama malah menolak usulan ini. Sultan Abdul Hamid II menyadari pentingnya hal ini, namun orang-orang sekitarnya tidak menyadarinya. Inilah salah satu kecerdasan Sultan Abdul Hamid dalam masa awal pemerintahannya dalam menggalang persatuan umat Islam, yaitu dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kekhilafahan Utsmani. Sesungguhnya, salah satu kesalahan yang terjadi pada pemerintahan Utsmani pada masa kemundurannya adalah karena mereka tidak menjadikan bahasa Al-Quran dan Syariah yang mulia sebagai bahasa dan hukum pemerintahannya. Muhammad Qutb mengatakan, seandainya saja pemerintahan Utsmani melakukan Arabisasi dan menjadikan bahasa Arab, yang dengannya agama ini diturunkan, sebagai bahasa resmi negara, maka tidak diragukan lagi bahwa faktor-faktor penyatu di dalam pemerintahan Utsmani akan semakin kuat dan kokoh, khususnya untuk menghadapi tindakan orang-orang yang kurang ajar. Apalagi dengan belajar bahasa Arab, akan membuka peluang yang sangat lebar untuk belajar pengetahuan yang benar, dari hakikat-hakikat agama ini secara langsung dari sumbernya, di mana para penguasa dan rakyat pada umumnya sangat merindukannya, walaupun kita tidak menafikan bahwa di sana telah ada ajaran-ajaran agama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, atau yang sengaja ditulis dengan menggunakan bahasa Turki. Dengan demikian, pada masa awal Sultan Abdul Hamid berkuasa, dia sudah berupaya untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Utsmani. Namun, terjadi penolakan yang datang dari orang-orang yang merupakan hasil didikan Barat. Selain itu, ada juga sebagian ulama yang menolak usulan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Artinya, ketika seorang ulama menolak bahasa Arab justru semakin menegaskan bahwa ulama tersebut sangat diragukan loyalitasnya kepada Islam itu sendiri. Dalam sejarah, salah satu kemunduran kaum muslimin adalah meninggalkan bahasa Arab. Karena dengan adanya bahasa Arab menjadi jantung kekuatan bagi kaum muslimin. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Arab adalah bahasa pemersatu bagi kaum muslimin. Sehingga, dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, maka secara tidak langsung sudah memperkuat ikatan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan Sultan Abdul Hamid memahami hal ini.
Namun orang-orang sekitarnya tidak mampu memahami seperti yang dipahami oleh Sultan Abdul Hamid.